Sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Dian Nurdani dengan NIM 2019008061. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil individu saya tentang tips membangun desa wisata. Pertama, kita harus mengenal apa itu desa wisata. Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama dengan menyesuaikan keterampilan individual yang berbeda. Desa wisata dibentuk untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berperan sebagai pelaku langsung dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian dalam menyikapi potensi pariwisata atau lokasi daya tarik di suatu wilayah masing-masing desa. Apa sih itu tujuan dari desa wisata itu? Selain tujuan dari pembentukan desa wisata ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata dan dapat bersinergi dengan mitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sabta pesona bagi tumbuh kembangnya masyarakat. Manfaat dari desa wisata itu sendiri, yang pertama adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Manfaat lain yang dapat dirasakan dengan adanya desa wisata adalah terjadinya peningkatan pembangunan infrastruktur desa, sebab pembangunan desa wisata berperan penting dalam perkembangan desa wisata. Terutama transportasi menjadi faktor utama dalam hal kemudahan akses ke desa tersebut. Infrastruktur yang baik memadai pada akhirnya dapat mendorong kemajuan desa. Melalui infrastruktur yang memadai, masyarakat akan dengan mudah mengembangkan potensi desa. Kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan melahirkan iklim ekonomi yang kreatif. Kemudian ada yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam manfaat lainnya yang dapat dirasakan dari adanya desa wisata itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan berkat berjalannya konsep desa wisata. Konsep tersebut yang kemudian menjadi stimulus bagi usaha lainnya. Kemudian sarana promosi produk lokal. Dalam sarana promosi produk lokal menjadi salah satu manfaat dari adanya desa wisata. Selain menekan urbanisasi, desa wisata itu juga memungkinkan dijadikan sebagai tempat mengenalkan produk lokal. Masyarakat bisa mengenalkan produk yang menjadi ciri khas desa tersebut hingga pada akhirnya dapat memicu terjadinya penjualan. Oleh karena itu, branding produk yang kuat diperlukan agar produk lokal itu mudah diingat dan menarik pembeli. Kemudian yang keempat adalah membantu UMKM. Lahirnya desa wisata memberikan manfaat untuk menambah suburnya UMKM yang ada di desa tersebut. Pelaku UMKM dapat memanfaatkan produk ataupun sumber daya alam lokal sebagai bahan dalam pembuatan produknya. Dengan begitu, iklim ekonomi itu kreatif dapat tercipta dalam sebuah desa. Pada akhirnya tumbuh suburnya usaha perekonomian di desa itu menjadi solusi terbaik akan permasalahan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini yang kemudian dapat menekan angka urbanisasi di desa, sebab warga desa itu kemungkinan sudah merasa cukup untuk mendapatkan penghasilan di daerah asalnya itu sendiri. Mungkin ini adalah beberapa tips untuk warga-warga untuk membangun tips membangun tentang desa wisata.
Yang pertama adalah harus memiliki objek yang menarik. Sebuah bakal atau calon desa wisata harus memiliki objek yang menarik untuk dijual menjadi objek wisata. Beberapa contoh objek yang menarik itu seperti area pegunungan dan hawa sejuk dan pemandangan yang indah, goa atau goa alami atau danau atau telaga yang mungkin menarik, dan berbagai objek lainnya. Objek wisata tidak pula harus berupa alam yang luar biasa, tetapi bisa pula berupa itu budaya, atraksi seni, bahkan sampai kuliner. Kemudian ada membuat kesepakatan dengan seluruh warga desa. Ketika memutuskan menjadi desa wisata, maka haruslah keputusan itu didasarkan pada persetujuan komponen warga desa. Hal ini karena konsep desa wisata itu mengharuskan partisipasi sebagian, bahkan semua warga desa menjadi sangat penting. Bahwa sejak awal seluruh warga harus itu memiliki kesadaran dan kemauan yang sama mengenai visi desa wisata yang ingin dituju. Yaitu yang tips ketiga adalah melakukan studi banding. Melakukan studi banding kepada desa wisata yang telah maju dan berjalan adalah kegiatan yang sangat membantu untuk perkembangan desa wisata. Studi banding itu bisa memberikan beragam materi, referensi, ide yang dibutuhkan sebuah calon desa wisata. Cara ini jauh lebih efisien dan cepat dalam merumuskan kebutuhan lainnya. Misalnya itu kebutuhan sarana toilet, manajemen kebersihan yang baik, dan sistem pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Hal-hal tersebut bisa dilihat di objek wisata desa lain yang sudah berkembang dan memiliki karakter yang sama. Tips yang keempat adalah melakukan promosi. Saat sarana promosi yang paling efektif dan efisien adalah melalui sosial media atau itu jaringan komunikasi digital lainnya. Kemampuan promosi dengan media seperti ini umumnya dimiliki oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi sudah dipastikan mengembangkan desa wisata itu haruslah mengajak dan melibatkan anak-anak muda di desa. Selain memiliki kemampuan penguasaan teknologi komunikasi digital yang baik, anak-anak muda itu juga memiliki kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perkembangan dunia wisata secara luas. Dan ini tips yang terakhir, yaitu tentang tips desa wisata. Yang kelima adalah mengikuti pelatihan pengelolaan desa wisata. Ada banyak lembaga yang konsepnya itu mendorong desa wisata. Itu pertama mengembangkan potensi desa wisata. Salah satunya itu BUMDes. BUMDes itu memiliki banyak program pelatihan untuk berbagai kebutuhan desa, mulai dari pelatihan pendirian, kemudian pengembangan wisata, pelatihan pembentukan usaha UMKM, hingga pendampingan usaha. Mungkin sekian tentang program sosialisasi saya tentang tips membangun desa wisata. Mungkin sekiranya ada banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan salam.